Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sumirno, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan yang ada di sini. Pada kesempatan hari ini, saya melakukan diseminasi untuk materi-materi yang saya pelajari dalam program Guru-Guru. Untuk kegiatan hari ini, mulai siang ini, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya sangat berterima kasih ya Bapak Ibu mau menghadiri pertemuan hari ini. Saya inginnya sekitar 1 jam ya, kurang lebihnya 60 menit karena ini minimalnya itu saya ambil minimalnya saja. Kemudian diseminasi atau sosialisasi ini sifatnya sharing bersama-sama. Jadi materi ini nanti jika Bapak Ibu merasa ada yang kurang pas atau bagaimana, boleh mengajukan konfirmasi atau apa. Kalau memang saya ada yang salah, nanti bisa saya tanyakan kepada yang instruktur yang lebih tinggi. Demikian. Kemudian pada kesempatan kali ini susunan acaranya adalah yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan saya di sini. Segala sesuatunya kan segala sesuatunya mendapat izin atau mendapat persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan materi-materi atau program-program yang saya rencanakan ini bisa mendukung sekolah untuk mengembangkan sekolah lebih baik, lebih bagus. Jadi monggo kepada Bapak Sumirno kami persilakan untuk memberikan sambutan. Monggo Pak. Yang saya hormati Pak Siono selaku Wakil Guru, yang saya hormati penyelenggara yang kegiatan diseminasi dan karyawan yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi calon guru muda yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Pak Siono dan Mas Lama siang. Oke, siang-siang ini semangat, jadi rasanya ngapain udah hilang ya. Begini nih Bapak Ibu, nah ini saya tidak menyampaikan secara formal. Yang pertama saya sampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini karena inisiasi dari Bu Endang selaku calon guru muda itu doa kami semoga nanti statusnya itu menjadi guru muda, C-nya enggak yang menjadi guru muda sehingga nanti bisa tergerak menggerakkan bergerak dan menggerakkan, harapannya menggerakkan kita semua. Nah yang perlu kita ambil sebenarnya dari konsep kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak atau siapa saja nanti yang akan bergerak untuk bersama-sama menggerakkan kita ini, itu sebenarnya kan asal mulanya dari Mas Nadiem ya. Mas Nadiem terinspirasi oleh suatu konsep pembelajaran yang kebarat-baratan, tetapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru banget. Tapi ini sebenarnya kembali pada satu kitoh awal dasar konsep pengembangan pembelajaran yang dilahirkan konsep itu oleh Bu Hajar Dewanto pada waktu itu. Ini sebenarnya enggak baru-baru amat gitu. Nah, terkait dengan kegiatan itu, saya ingin memberikan masukan. Nampaknya kita sudah bosan dengan kegiatan yang sangat formal banget gitu, karena
pada satu seremoni kelengkapan acara dan bentuk yang terkadang itu menguras pikiran. Nah, kita ubah mulai dengan konsep Mas Adem itu sebenarnya formal masih tetap ada, tapi itu bukan menjadi alasan utama. Tapi yang lebih penting adalah substansi. Nah, saya melihat kan ini yang disampaikan itu kan budaya positif ya, itu kan sangat luas budaya positif. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru ke depan, karena ini mayoritas masih muda-muda, masih juga masih muda. Ini sebenarnya sih. Saya tak tidak. Baik ya. Jadi ngobrol siapapun di sini, Bapak Ibu, saya tidak melihat ini ASN atau tidak. Karena ke depan tentu kalau kita melihat ini sebagai satu upaya bersama, maka kontribusi itu yang dilihat, bukan latarnya. Bapak sudah duduk di sini itu nggak melihat ASN, P3K dan sebagainya, tapi melihat bagaimana saya dipandang oleh siswa. Kemudian siswa bercerita kepada orang tua yang akhirnya menjadi berita di dalam masyarakat. Jadi ke depan kita harus ubah. Saya tarik dari situ. Saya ikut sebentar, terus nanti pamit ya. Pada Pak Herno mengatur suasana, terima kasih untuk semangatnya, motivasinya, arahannya yang banyak sudah banyak memotivasi dan memfasilitasi segala sesuatu kemudahan untuk kami semua yang ada di sini. Apa yang ingin saya bangun itu bahasa kebersamaan, karakter gotong royong, karena sekolah kita sekolah kebangsaan, mudah-mudahan nanti bisa menjamur, artinya sebanyak yang mengikuti lah, artinya seperti itu, dari yang kecil-kecil nanti menjadi besar. Dari kegiatan ini manfaat dan budaya baik di sekolah ini semakin terdengar buat kemudian Bapak Ibu. Kemudian saya mulai saja ya, ini jadi budaya positif yang kami terima ini seperti ini. Yang pertama, unsur-unsur budaya positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya pikir Bapak Ibu sudah paham ya, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang diakui secara universal. Kemudian ada motivasi, hukuman, dan penghargaan seperti tadi yang diceritakan Pak Irno tentang pengelolaan siswa. Pengelola siswa tidak harus dengan hukuman sehingga mereka takut melanggar peraturan, takut ditangkap polisi, takutnya itu apa ya? Salah, sesuatu yang salah, jadi tidak pada substansi, artinya takut ini, takut itu, seperti itu. Kemudian ada segitiga restitusi, artinya bagaimana caranya kita supaya anak-anak itu tidak merasa dihukum atau tidak merasa ada loh penghargaan yang menghukum. Jadi sebuah penghargaan yang justru itu hukuman penghargaan itu yang nanti kita sampaikan. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Yang terakhir kita membuat keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu. Nah ini budaya positif di sekolah. Itu apa sih? Budaya positif di sekolah itu nilai atau kebiasaan di sekolah yang dianjurkan di kurikulum Merdeka ini untuk berpihak pada murid supaya mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian harapannya. Nah, seperti apa profil pelajar Pancasila? Saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan ini ya. Yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi kalau Pancasila itu ada 5, di sini ada 6 unsur yang kita berdayakan bersama. Kemudian, tadi saya awali dari perubahan paradigma belajar pada kurikulum Merdeka. Kita jelas balik ke belajar lewat cara. Pembelajaran yang baik itu suatu proses belajar yang memfasilitasi murid. Jadi kalau diajar banyak bahasa murid yang di sini nggak jarang siswa serta didik, semua murid memfasilitasi murid supaya mereka tumbuh sesuai dengan kodrat dan zamannya. Dan
kesimpulan bahwa pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir dan hidup batinnya yang dia dapat dari dunia pendidikan. Salah satu tanggung jawab guru itu bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga nanti akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini nanti akan menjadi budaya-budaya baik dari warga sekolah. Dan akhirnya budaya itu akan membentuk karakter sekolah. Karakter-karakter dari hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Yang selanjutnya adalah makna kontrol. Di sini ada semacam uji coba. Jadi kita disuruh uji coba. Saya dan teman saya melakukan kegiatan cobalah buka, di mana saya sebagai A, teman saya sebagai B. Disuruh meletakkan tangan. Kita bayangkan bahwa di kepala tangan kita itu ada hal yang harus dijaga, ada benda yang sekuat tenaga kita jaga karena itu sangat penting untuk kehidupan kita. Kemudian rekan B itu berusaha membuka kepala tangan itu dengan segala upaya, dengan segala cara. Dia membujuk, dia membentak, menghardik, mengintimidasi, dengan segala upayanya, dengan memarahi, menggoda, menggelitik, segala macam cara. Nah, di situ kita kemudian ditanya, coba itu dibuka nggak tangannya? Enggak. Kenapa enggak? Ditanya alasannya. Karena ini, karena itu, ya berbagai macam. Ada yang menjawab, iya saya buka, karena ini teman saya, ini sahabat saya percaya sama dia. Ada yang seperti itu, ada yang enggak, ini tetap enggak tak buka, karena ini untuk kehidupan saya. Jadi berbagai macam pendapat orang. Di sini, apakah Anda A dan B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Nah, seperti itu. Pada akhirnya nanti kita bermuara pada bahwa kegiatan ini menunjukkan siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan ini. Nah, itu makna kontrol. Nah, di sini kemudian dihubungkan dengan respon dan teori kontrol, di mana dalam respon ini biasanya kita merasa bahwa kalau sesama teman itu memiliki kebutuhan yang sama, tapi pada dasarnya secara kontrol itu berbeda. Kemudian karena kita teman dekat akrab itu kita melihat hal yang sama juga. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa tidak. Sebenarnya meskipun mereka dekat akrab, pola pikir atau sudut pandangnya bisa berbeda. Kemudian dalam respon kita mencoba mengubah orang supaya berpandangan sama dengan kita. Kita mengubah murid-murid kita supaya pandangannya sama dengan kita, dan itu ternyata nggak boleh. Jadi justru kita meminta diri kita sendiri untuk berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan hanya dengan satu sudut pandang, dengan banyak sudut pandang. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada murid kita salah, ini semua jangan pelek gitu, jelek gitu. Tanpa kita paham latar belakangnya bagaimana dan sebagainya. Nah, di sini teori kontrol itu mengatakan bahwa semua yang dia lakukan itu pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu marah pada temanmu dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol mengatakan tidak bisa, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian respon juga mengatakan saya bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol siswa saya bisa mengontrol sahabat saya bisa mengontrol pasangan hidup saya, tapi teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, teori kontrol memberikan ide bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru.
Kemudian ada model berpikir menang kalah. Seperti tadi Pak Eko sebutkan bahwa ada guru-guru yang saling bersaing untuk menjadi idola siswanya di akhir tahun atau di akhir pelajaran. Nah, teori kontrol mengatakan bahwa berpikirlah bahwa menang dan menang, semuanya menang, tidak ada yang kalah. Nah, demikian. Ini tentang teori kontrol. Sekarang tentang nilai-nilai kebajikan. Ini saya kira bapak-bapak, ibu yang di sini paham ya. Teori nilai-nilai kebajikan. Ini yang pertama, unsur utama budaya positif itu disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif itu untuk menambahkan motivasi pada siswa kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin positif seperti definisi yang sebelumnya ini. Dan kebajikan universal ini bisa dilakukan dengan bukan karena ekstrinsik, artinya motivasi dari luar, bukan karena takut sama gurunya, bukan karena takut ditangkap polisi, bukan karena, tapi justru karena ekstrinsik, artinya dari dalam dirinya itu kesadaran itu tumbuh. Demikian. Nah, ini renungan. Mungkin pada awalnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini itu ingin mendapatkan sesuatu, mungkin tidak ingin saya mato atau tidak ingin timbang rapenak sama benda dan sebagainya ya, mungkin akan seperti itu. Rapenak masuk mengira ketemu enggak kira gimana seperti itu ya Pak Ibu ya. Tapi ya itu ya nanti seiring enggak ini seumpama saja, tapi saya yakin enggak. Seiring Anda mengikuti, kita sering sharing, sering mengikuti hal seperti ini. Pada awalnya saya ikut pemberat juga berpikirnya, wah saya ketemu orang pintar-pintar dari semua sekolah, mesti pola pikirnya wah dan sebagainya. Tapi setelah saya ikuti, selama 2 bulan saya mengikuti, saya ketemu teman-teman saya dari berbagai sekolah itu, yang saya pikirkan salah kaprah, artinya silang besar, salah. Jadi apa yang saya rasakan setelah saya mengikuti ini itu saya menikmati. Setiap saya ketemu mereka, saya menikmati. Mungkin motivasi saya sudah berubah menjadi keinginan untuk yaitu tadi nilai-nilai yang didogmakan atau yang diajarkan ke saya itu tanpa saya sadari itu ada sentuhannya itu pasti ada, raketan setitik 2 titik itu ada. Nah, kalau itu terjadi, apa dampaknya untuk Anda, apa yang Anda dapatkan, mengapa itu penting untuk Anda, nanti akan bisa kita lakukan bersama. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, bila di sekolah kita ini tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, misalnya bagi karyawan, bagi guru yang sering datang terlambat, kemudian tidak ada atasan yang memberikan penghargaan untuk karyawan terbaik, untuk guru terbaik karena sering datangnya sudah tepat waktu, pulangnya sudah melebihi waktu, tapi tidak ada penghargaannya. Apakah dia akan tetap datang tepat waktu? Apakah dia tetap akan lembur pekerjaannya? Nah, itu silakan direnungkan seperti itu. Itu juga berlaku untuk siswa-siswa kita. Itu semacam renungan atau introspeksi yang kemarin kita bikin cerita, tulisan, diorek-orek, itu direnungkan kemudian ditulis. Nah, seperti itu. Sekarang tentang motivasi, hukuman, penghargaan. Nah, ini contoh beberapa kasus ya Bapak Ibu. IPA ini kurang menguasai pelajaran matematika. Pada saat pelajaran berlangsung, dia itu diam karena dia nggak bisa. Dia malah gambar, nyorek-nyorek di bukunya. Itu banyak ya siswa kita seperti itu ya. Berapa paham yang kita ajarkan, ya dia cuma gambar, nyorek-nyorek, atau mungkin melakukan hal yang lain, atau malah browsing, nonton YouTube, game. Banyak yang seperti itu. Nah, ini ada kasus Pak Seno itu memberi pertanyaan pada Iva. Akhirnya Iva itu gugup. Karena gugup, dia nggak sengaja menjatuhkan tasnya dan menjadi gagap, tidak bisa menjawab pertanyaan dari gurunya. Teman-temannya tertawa.
gagap-gagap terkejut. Nah, seperti tadi saya di kelas IPS 2 saya ngajar ada tikus besar. Sama siswa tuh malah dikepiok-kepiok. Dia tahu saya takut tikus malah dikepiok. Jadi pada waktu saya takut itu mereka tertawa semua. Bahagia melihat kekhawatiran saya, ketakutan saya di video. Yaitu anak-anak seperti itu. Saya lanjutkan ini. Pak Seno membiarkan teman-teman IFA mentertawakannya. Malah meminta IFA ini maju ke depan, berdiri di depan kelas. Jadi seakan-akan dihukum gitu, karena tidak bisa menjawab. Terus menunjuk pada hidung. Artinya dia disuruh berdiri, nunjuk hidungnya sendiri bahwa saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan gurunya. Kelasnya semakin gaduh, semakin ramai. Anak-anak tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu bisa membayangkan ini ya. Nah, silakan Bapak Ibu renungkan, itu sudah tepat belum yang seperti itu? Nah, terkait dengan tadi hukuman, penghargaan dan restitusi tadi. Kemudian ada lagi ini, Ibu Anas, guru kelas 2 SD. Dia punya masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan kelas, rebutan masuk ke kelas. Setelah jam istirahat selesai, rebutan masuk kelas. Ya. Tidak seperti siswa kita, setelah istirahat selesai, tidak ada yang rebutan masuk kelas. Rebutannya rebutan terlambat masuk kelas ya. Nah, ini mengganggu proses belajar. Akhirnya tidak segera dimulai, tidak tepat waktu. Ibu Anas akhirnya sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Kemudian Bu Anas ini berpikir, harus bagaimana ya saya supaya anak-anak tidak seperti ini. Kemudian dia membuat metode stiker bintang. Nah, ini kalau untuk anak-anak ini bisa ya. Mereka diiming-imingi, kalau mereka tertib, mereka dikasih stiker bintang. Siapa yang berdiri lurus, berbaris rapi di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Semakin banyak bintangnya, semakin mereka bangga dengan itu. Nah, suatu saat Bu Anas ini sakit. Apa metode dia sudah berhasil? Suatu saat dia sakit, digantikan oleh guru lain, sama Pak Heru. Dan Pak Heru tidak tahu ini tentang stiker bintang. Tidak ada komunikasi antara Bu Anas dan Pak Heru. Nah, pada saat jam istirahat mulai lagi seperti itu. Mereka ribut lagi. Nah, apa yang terjadi dan mengapa demikian? Adakah cara lain supaya murid-murid tersebut bersedia antri tertib seperti sebelumnya tanpa penghargaan stiker bintang? Nah, ini kita suruh menjelaskan, suruh memberi ide, memberi masukan gimana caranya. Ini kemarinnya. Nah, ini yang saya ceritakan di awal tadi, dihukum oleh penghargaan. Apa sih itu dihukum oleh penghargaan? Ini ya Bapak Ibu. Ada riset, ada penelitian dari uji coba ya. Ada sekelompok anak laki-laki yang berusia sekitar 9 tahun. Mereka melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Misalnya kesamaan dan perbedaan itu kalau kita main game yang seperti itu. Nah, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar. Sementara sebagian yang lain tidak. Jadi uji coba yang satu dikasih penghargaan tadi berbentuk uang, yang sebagiannya tidak. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ternyata anak laki-laki yang dibayar, yang mendapatkan penghargaan uang tadi, ternyata lebih banyak membuat kesalahan dibanding anak-anak yang tidak dibayar tadi. Nah, kemudian riset yang berikutnya, ada lagi penelitian yang berikutnya. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat setiap kali muncul. Beberapa anak mendapatkan penghargaan, kalau mereka bisa mengingat, mereka mendapatkan penghargaan dengan diberi permen waktu itu ya, yang bisa menjawab dengan benar. Bagian yang lain tidak diberi permen, tidak diberi imbalan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ternyata anak-anak yang mendapat permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibanding anak-anak yang hanya diberitahu
menghargai usahanya sendiri tanpa mereka harus mungkin berpikirnya cuma permen, nggak apa-apa lah nggak dihargai. Nah, jadi penghargaan tidak selalu efektif ya Pak Ibu. Demikian. Nah, ini restitusi. Apa sih restitusi? Oh iya, ini sebentar tentang penghargaan Bapak Ibu. Ini ada yang ingin saya sharing tentang penghargaan ini. Ada yang menarik buat saya ini tentang penghargaan ini. Kemarin materi ini menarik untuk saya karena itu ternyata ternyata aneh ya. Jadi ada ini penghargaan itu merusak hubungan. Jadi seperti ini. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain yang tidak dipuji itu merasa iri, merusak hubungan orang yang dipuji tadi. Jadi merasa kamu musuhku, kamu dipuji-puji oleh dia. Ya tidak, itu merusak hubungan ternyata. Dan itu tidak pernah terpikirkan oleh saya. Jadi saya, Jadi banyak materi baru yang saya jadi membuka wawasan lah, banyak membuka wawasan. Jadi ada lagi seperti ini, jika seorang guru itu sering memberi penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang penting dapat penghargaan. Itu seperti itu. Nah, hal seperti itu yang kita tidak pernah pikirkan. Jadi misalnya ada siswa nilainya tinggi, kita nggak tahu nilai tingginya dari mana. Entah dari Mas Dayat, entah dari yang lain. Itu. Yang penting nilainya tinggi, kasih penghargaan. Kemudian ada juga seperti ini, penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu menciptakan kecemasan psikis ya untuk anak-anak yang agak senang perasaannya halus, atau anak-anak yang sedikit-sedikit merasa minder, merasa rendah diri dan sebagainya. Itu persaingan itu menciptakan kecemasan pada dirinya. Kemudian mereka percaya bahwa mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan yang tidak pernah dihargai, mereka akhirnya putus asa dan tidak mau mencoba lagi. Dan itu saya pikir, sama. Saya setiap arisan, setiap pengajian, setiap apa, itu saya nggak pernah dapat door prize. Akhirnya saya hopeless, saya putus asa. Saya merasa, paling yang kurang. Jadi pada waktunya buka door prize itu saya udah pulang. Saya merasa, saya paling nggak dapat kok. Saya tuh nggak pernah dapat kok. Saya nggak pernah berjuang hal yang seperti itu. Nah, saya pikir, ternyata benar. Jadi teori ini ternyata benar. Itu saya alami sendiri. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Murid-murid yang diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan itu berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan yang tidak diberitahu bahwa mereka akan dapat hadiah. Anak-anak yang sejak awal mereka dikasih tahu nanti yang paling bagus, paling kreatif dikasih hadiah. Yang satunya silakan kalian buat, tapi tidak diberitahu bahwa nanti akan ada hadiah. Itu ternyata kreativitas kelompok-kelompok ini lebihlah dibanding yang sejak awal sudah diiming-imingi penghargaan. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila sudah sejak awal dijanjikan penghargaan. Itu berdasarkan penelitian. Kemudian dalam tugas-tugas memecahkan masalah, solusi, maka murid memakan waktu yang lebih lama dalam memberikan jalan keluar, kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Dan ada kalimat bahwa penghargaan itu menghukum. Kenapa? Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya sistem ranking, makanya sistem ranking dihapus. Anak-anak yang mendapatkan ranking kedua merasa dihukum. Saya punya teman yang anaknya itu selalu juara di SD, selalu juara 1. Begitu
dia SMP, dia bertemu dengan komunitas yang lebih besar, dia mendapat ranking 2, ranking 3. Tidak pernah di juara pertama. Dan itu ternyata menekan. Dia merasa dihukum. Kenapa aku sekolah di sini? Kenapa aku di sini? Kenapa aku enggak sekolah di tempat yang aku selalu ranking? Nah, seperti itu. Jadi ada seperti itu Bapak Ibu. Dan itu saya lihat sendiri. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, itu yang beberapa hal yang menarik untuk saya tentang penghargaan ini. Jadi banyak hal yang tidak pernah saya pikirkan dan itu, oh iya ternyata ada juga. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah salah satu metode pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka supaya mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini teori dari Gosen ya, 2004. Ini ada pertanyaan pematik. Pada sebuah acara pesta, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan atau Anda meminta dia membayar gelas yang sudah dipecahkan dalam sebuah pesta? Gelasnya kristal mungkin ya, kristal kan mahal ya gelas kristal, pecah. Nah, apakah disuruh ganti atau Anda udah nggak apa-apa, udah biarin, meskipun nggak apa-apanya kita ayo piye. Kemudian ada lagi, jika pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan, kemudian pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran, apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerima itu? Yang selanjutnya, Anda sudah punya janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata teman itu juga punya janji penting lainnya di tempat yang lain. Sehingga Anda terpaksa menemui dia di tempat yang lebih jauh dan harus naik taksi untuk menemui teman tersebut. Karena sudah janji, iya besok tak temui kowe. Besok saya ketemu kamu. Dimanapun kamu berada, kita temui. Cuma kita sudah berpikir, oh dia di sana. Kita nggak pernah berpikir bahwa dia harus ke tempat lain. Yang mau nggak mau karena kita sudah janji, kita harus menemui dia, mengunjungi dia. Nah itu. Kita jauh naik taksi, pakai uang, pakai ongkos. Apakah Anda akan meminta teman Anda itu membayar biaya taksi Anda menuju tempat tersebut? Nah, ini beberapa pertanyaan yang tentang restitusi. Jadi kebiasaan kita selama ini, jika ada orang yang berlaku salah pada kita langsung memaafkan atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat dia merasa tidak nyaman atau merasa bersalah, itu sering kita lakukan. Jadi kita tuh cenderung fokus pada kesalahan dia. Salah, di sini di pikiran kita, dia salah. Nek salah ya kudu dihukum dengan apa? Tidak dimaafkan atau mungkin berperilaku yang membuat dia tidak nyaman dan sebagainya. Seringnya seperti itu. Jadi kalau siswa ada yang salah, sejak awal sudah telat atau sejak awal sudah membuat tidak senang kita karena kesalahannya, yang kita pikirkan hanya kesalahannya. Salah sudah, berarti dia harus menebus kesalahan itu. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada berpikir untuk mengembalikan harga diri dari siswa tersebut. Misalnya siswa terlambat, Mr. telat masuk, maaf saya telat. Kita wes mangkal sudah mangkal dulu. Sebenarnya dia sudah malu datang terlambat itu ke sekolah. Dia sudah malu, dia sudah merasa saya salah. Tapi kebanyakan kita dan saya sendiri kebanyakan berpikir ini telatan proses begini, telat terus capek telat. Dan seperti itu. Jadi anak itu semakin terpuruk, semakin terpeleset.
mengendalikan harga dirinya, tapi soyo ngecap dia sebagai buruk seperti itu, yang membuat kondisinya menjadi impas, menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Demikian Pak Ibu. Nah, yang selanjutnya sebentar. Coba ini yang diterangkan. Sebenarnya banyak cerita ya, banyak story pada waktu saya mengikuti ini Bapak Ibu. Jadi kami itu di sana sebenarnya cerita-cerita sebenarnya. Kalau ketemu lokakarya itu setiap Sabtu ya, setiap bulan sekali kita lokakarya, setiap Sabtu itu cerita-cerita, disuruh cerita, piye yang kamu di sekolah itu piye. Setelah kamu mengikuti ini ada kemajuan nggak? Rakyatan sedikit coba, apa yang kamu rasakan setelah kamu belajar ini? Ada nggak perubahan dari diri kamu dan seterusnya? Jadi disuruh sharing, kita tuh sebenarnya cerita-cerita. Jadi Bapak Ibu silakan menjadi guru-guru penggerak, itu bukannya nggak enak loh, enak bener. Saya bilang enak, kita ketemu orang lain, kita ketemu dari berbagai sekolah, itu nanti jangan dipikir beratnya ya, kalau beratnya ya semua merasakan berat, artinya sama itu. Jangan dipikir beratnya, pikirlah enaknya saja. Itu kita ketemu orang lain, terus kita sharing, oh di sana begini, di sini begini, di sana begini, oh dia bisa, itu kita termotivasi dan akhirnya kita tidak pernah atau bahkan tidak melihat kelemahan, keburukan, kejelekan orang lain. Yang ada hanya memotivasi. Ayo bravo, udah nggak mau, udah lanjutin aja. Ayo Pak, usaha kamu udah gitu. Intinya tuh hanya kita terus memotivasi dan itu menumbuhkan kepercayaan diri, menumbuhkan kebahagiaan Bapak Ibu. Jadi kalau kita biasa mungkin di tempat kerja ya banyak masalah biasa ya, siswa kan biasanya masalah setiap hari, terus pekerjaan yang lain. Nah nanti kalau kita ketemu orang-orang lain yang masalahnya sama, itu kita sharing. Kemudian sharingnya bukan sharing mengeluh, enggak. Sharingnya itu sharing. Ya, kemarin tuh kayaknya ada ini loh, ada materi tentang ini. Coba nanti kita tanya ya, bagaimana kalau ada klite kayak gini? Siswa kita tuh kena klite. Ada yang guru yang siswanya kena apa? Anak SMP membuat video porno. Gimana ini? Dia tanya sama instrukturnya. Anak SMP bikin video porno, akhirnya kena KPAI. Harus gimana Pak? Padahal ya nggak kurang-kurang sekolah itu berusaha untuk anak-anaknya tidak. Nah, jadi hal-hal seperti itu diseringkan, dikomunikasikan, kemudian dicari solusinya bersama-sama bagaimana caranya. Demikian Bapak Ibu. Dan itu menambah pengalaman kita ya, terutama kalau kita yang punya anak-anak remaja, anak-anak itu kebetulan misalnya dari TK ya, dari TK ada, SD ada, SMP ada, SMA ada, SMK ada, semua tingkat ada. Jadi kalau kita punya ini semuanya bisa diseringkan, bisa dibicarakan bersama-sama. Ini saya promosi jadi guru penggerak ya Bapak Ibu, supaya saya tidak sendirian. Mudah-mudahan banyak yang tertarik ini. Amin. Iya Pak. Gimana Pak? Ya, tapi di situ belum ada satu jawabannya. Ya. Sehingga saya nanti dan kami kan mati. Saya terus terang bingung gitu, artinya Harus dalam arti bagaimana cara untuk hal yang seperti itu yang untuk penyelesaiannya kan untuk di tempat kita dan itu kan tidak lazim ya, artinya dalam teori-teori yang sudah saya pelajari kan, misalnya untuk menjadi budaya itu kan memang hampir semuanya itu berawal dari suatu pemaksaan, kemudian berikutnya setelah pemaksaan kemudian akan menjadi suatu kebiasaan, setelah kebiasaan menjadi suatu kebutuhan, dan setelah dari satu kebutuhan baru menjadi satu kebudayaan. Jadi kalau kemudian di situ tadi ada pembiaran, artinya untuk sebuah sikap kemudian kita biarkan, kemudian kita beri keleluasan yang sangat luas, itu
sampai pada posisi kebudayaannya itu kita saya sendiri ya itu kita sangat sangat sulit gitu loh dengan dibiarkan anak akan menemukan sendiri siapa saya itu kan sangat sulit kalau tidak kita bentuk karena sekolah kan pada prinsipnya membentuk anak itu menjadi seperti misalnya di situ diharapkan menjadi budaya yang baik itu kan kita membentuk sekolah kan memang tugasnya membentuk anak menjadi punya kedewasaan kepribadian tapi kalau kemudian diserahkan sepenuhnya pada anak itu caranya ya saya belum tahu bagaimana caranya untuk sampai dalam kurun waktu yang kita dibatasi misalnya di sekolah ini hanya 3 tahun sehingga mereka kemudian bisa menemukan kepribadiannya dia dan sesuai dengan norma-norma universal. Ya. Dan tapi di situ tadi kan tidak ada solusi ya, tidak ada tuntutan. Ini misalnya dijawab itu tidak apa-apa. Iya Pak, iya Pak Matur. Jadi kemarin itu jawabannya bermacam-macam ya dari kasus yang diberikan dilemparkan kasus, kemudian coba kalau Anda seperti apa ini berbagai jawaban dan jawaban itu tidak dijawab secara umum. Kami menulis kemudian dikumpulkan gitu. Jadi masing-masing saya kira jawabannya akan berbeda-beda. Nah, menurut saya ini ya, kami itu dididik untuk supaya anak itu tergugah dengan sendirinya. Artinya secara dari dalam itu mereka tergugah untuk menjadi menjadi budaya baik itu tadi ya Bapak. Dengan 5 posisi kontrol ini salah satu alatnya ya. 5 posisi kontrol. Ini ada pertanyaan lagi Bapak. Ini saya kira siswa-siswa kita banyak ya ini tanpa kita sadari. Itu sering berkata yang kalimat-kalimat yang tidak semestinya mereka ucapkan. Jadi sesama anak itu bullying ya tidak perlu saya sebutkan lah itu entah di medsos atau secara langsung itu saya sering sekali mendengar yang seperti itu. Nah ini ada kasus seperti itu. Kemudian ini ada beberapa cara untuk solusi untuk si anak ini. Bagaimana caranya? Ini salah satunya sebagai penghukum. Ini yang memaksa hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah itu perlu alat atau sistem yang menekan siswa. Misalnya dibuat peraturan supaya anak tidak boleh bullying temannya, entah itu dengan kata-kata maupun dengan fisik. Dibuat peraturan yang jika dia melanggar maka dia mendapat sanksi. Nah itu sebagai penghukum, kita sebagai penghukum dengan nada suara tinggi, terus mungkin kita marah, langsung marah lah itu. Apalagi dengan menunjuk-nunjuk, telat meneh, bendino telat misalnya kayak gitu. Ujuk-ujuk anaknya baru mau saya terlambat, belum ngomong dah, kue meneh telat. Jadi itu hal-hal seperti itu sering kita jumpai Bapak Ibu. Nah itu namanya posisi penghukum Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya ada posisi guru itu membuat merasa bersalah siswanya. Gimana kalau merasa bersalah tadi? Dia malah buat Pak. Mana yang pusing lah dari saya gitu ya. Bendino koyo masalah terus. Orang sakme aku toh, misalnya kayak gitu. Itu membuat anak tuh merasa bersalah, merasa aku membuat pikiran guru ini, artinya selalu membuat masalah untuk guru ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu saya kayak gitu. Jadi suaranya tuh lembut, suara yang memelas yang membuat anak merasa bersalah. Nah ini posisi kontrol yang kedua Pak. Yang berikutnya posisinya teman. Nah ada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Sebagai teman ini lebih persuasi ya. Artinya bisa negatif, bisa positif. Hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid ini lebih banyak biasanya bisa gojek, mereka bisa ya seperti teman lah seperti itu. Ayo Dewangi,
kan yo diwangi yo kayak gitu. Jadi kayak kantor lah udah seperti teman itu. Dan hal seperti itu bisa positif, bisa negatif. Bisa juga muridnya nanti merasa kecewa setelah dia ewangi, terus tak ewangi, kontrol tak ewangi, guruku tak ewangi, ternyata guruku tidak baik terhadap saya. Nilai saya ya cuma KKM saja, tidak seperti yang saya inginkan. Nek koncoy kan yo paling ora bijine di atas KKM, misalnya seperti itu. Nah itu. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau ini mengawasi ya. Jadi dia mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku siswa atau orang-orang yang diawasi. Posisi ini bersandar pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang disarankan ini Pak, posisi manajer yang disarankan pada kami ini. Seperti apa sih posisi manajer itu? Posisi manajer itu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan muridnya bertanggung jawab. Jadi itu datang dari dalam dirinya perilakunya itu. Misalnya, mau boleh kok telat, mau begini. Telatnya sampai orang, ya enggak Bu. Nah, masalahnya seperti yang tadi yang diuraikan. Biar masalah itu bisa tersolusikan, kamu harus gimana? Ya sebaiknya saya begini Bu misalnya. Nah, nanti toh solusinya seperti apa? Kamu tahu kamu harus bagaimana? Kalau kamu tahu, usahakan besok. Nah, seperti itu Bapak. Jadi solusinya seperti itu. Jadi berbagai permasalahan tadi, solusinya kita diminta untuk pada level ini. Cuma untuk sampai ke level ini perlu belajar Bapak Ibu, karena ya setiap orang pendewasaannya itu waktunya berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang cepat, ada yang sedang gitu. Jadi untuk sampai ke posisi ini memang dituntut untuk bijaksana, dituntut untuk tidak cepat marah atau tidak cepat putus asa, tidak gampang takut seperti saya. Banyak untuk menjadi manajer ini memang perlu waktu, butuh belajar. Nah, ini yang disarankan Pak Siana. Dari semua pertanyaan Pak Siana itu kita dididik untuk seperti ini, dibiasakan untuk coba deh budaya seperti ini kamu biasakan dulu. Nanti hasilnya seperti apa, cerita deh. Hasilnya bagaimana, kamu cerita. Muridmu ke kamu bagaimana. Nah ini Bapak Ibu ini saya lakukan meskipun tidak semua dan tidak setiap kasus bisa saya lakukan, karena kadang-kadang saya juga nggak sabar juga kadang-kadang ya. Artinya tidak selalu, dan itu feedbacknya bagus Bapak Ibu. Artinya gini, saya merasa siswa itu kalau kemarin Bapak Ibu anak-anak yang tidak saya ajar itu ya tidak kenal saya, tidak ngerti saya, tidak mau diplo atau sekedar senyum atau sekedar apa ya enggak. Orang bilang aku sopong, atau kalau manggil sampai posisi ini. Posisi manajer itu tidak harus kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi posisi manajer itu guru sebagai pemimpin pembelajaran, guru sebagai agen manajerial di dalam kelasnya sendiri, di dalam lingkungannya, dalam lingkup belajarnya. Jadi kita nanti akan dituntut untuk ada semacam praktisi ya Pak, praktisi belajar ya semacam itu. Dari yang kecil-kecil sampai nanti yang berkelompok-kelompok semacam itu. Ya, itu Bapak Ibu. Jika kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Anak itu bisa memanage dirinya sendiri, sehingga budaya-budaya baik ini juga menular pada siswa-siswa kita karena mereka melihat secara langsung apa yang kita lakukan. Nah, ini sebenarnya masih ada satu lagi. Kebutuhan manusia, tapi ya Bapak Ibu, karena ini sudah setengah 4 ya, sudah waktunya pulang, saya juga tidak pas untuk ya besok lagi ya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti ada waktu lagi. Nah ini kebiasaan baik di SMA 11 Bapak Ibu, ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ada 8K itu yang ada di kelas-kelas itu, kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan sebagainya itu. Ada adiwiyata di sekolah ini,
ada kegiatan afeksi di sekolah ini, ada kegiatan literasi di sekolah ini, ada outbound yang kebersamaan gotong royong di sekolah ini juga ada. Banyak sekali di sekolah kita itu kebiasaan baik yang insya Allah nanti bisa menjadi budaya baik yang akhirnya akan membentuk karakter kita menjadi manusia-manusia yang baik. Ya, yang terakhir, jika engkau ingin hidupmu baik, mulailah harimu dengan pikiran yang baik dan akhiri dengan syukur. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Ditutup. Terima kasih kehadirannya. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. sehingga visi itu sangat dekat dengan generasi milenial dan kemudian mudah untuk dilaksanakan, terutama khususnya dengan proyek profil pelajar Pancasila. Saya kira itu cukup. Semoga kegiatan pada pagi hari ini nanti betul-betul memberikan satu masukan yang baik untuk sekolah. Sukses untuk Windan dan juga untuk Malini. Semoga nanti semakin banyak CGV yang lain di SMA 11. Jadi saya kira itu mohon maaf, saya ini harus pamit karena menyiapkan ada tamu dari SMA 11. Maka berada ini, jadi sekali lagi mohon maaf. Selamat bekerja. Semoga nanti bisa duduk lantaran dalam pelaksanaan pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya, motivasinya, semangatnya, kemudian memberikan arahan apa yang harus kami lakukan secara singkat.
mungkin ya tidak terlalu sempurna ya. Kemudian yang selanjutnya kami mohon Pak Marili untuk memberikan semangat berupa kata-kata atau arahan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Kepala SMA Negeri 11, Bapak Presiden Sultan Haji, yang terhormati Bapak Ibu Guru, terutama Ibu Unda. Masih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan kali ini, saya melalui pertemuan mendapat tugas dari BPD dari Astronomi Jakarta melalui Pak Presiden untuk melaksanakan pendampingan individu yang berjual pada pendidikan. Pada kesempatan kali ini, perlu kami sampaikan bahwasanya pendidikan sudah belajar menyusun visi untuk guru CGP ini, menyusun visinya sebagai calon guru pendidikan. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita bersama-sama nanti berdiskusi mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk bisa kalau mereview mungkin terlalu jauh. Kalau saya mengatakan nanti Bapak Ibu mengatakan semua dipandu dari juga. Karena pada kesempatan kali ini sebenarnya penilaian kepada pemerintah di dalam memimpin satu diskusi. Ini mohon untuk bisa mengambil atas nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan materi supaya nanti menunjukkan. Ini bentuk latihan dari jadi untuk melaksanakan. Nah, kemudian nanti yang akan kita lakukan adalah mencoba mencocokan apakah visi SMA Negeri 11 Jakarta ini sudah ada mulai yang pertama. Yang kedua, apakah sudah memenuhi kriteria sebagai kriteria yang dicantumkan sebagai pelajar Pancasila. Hanya dua ini. Kalau itu sudah sesuai, kalau mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau sekedar rekomendasi, kita sampaikan nanti kepada Bapak Ibu seperti yang berbeda. Tapi kita tidak usah menunggu. Bapak Ibu mencerna dulu apa sudah berbeda, mudah berbeda pada sesuatu. Itu intinya di situ. Kemudian yang berikutnya yang paling penting bagaimana pimpinan di dalam memimpin jalannya diskusi. Ini adalah bentuk pelatihan yang harus kami berikan kepada calon itu. Kemudian perlu kami sampaikan juga pada Bapak Ibu untuk Bapak. Untuk rapat pendidikan, salah satu kriterianya adalah berapa banyak Bapak Ibu yang menjadi CGP. Jadi nanti kalau tahun berikutnya atau belum berikutnya Bapak Ibu mau mendaftar, jika sudah lebih banyak CGP, kita akan memilih rapat pendidikan yang namun ini bisa menjadi apa? Pertama, kemudian dibatasi maaf sekali itu 60 tahun. Jadi Bapak Ibu yang masih nanti memiliki kesempatan yang luas sehingga nanti rapat pendidikan SMA Negeri 11 tahun 2020 bisa masih Bapak Ibu kemudian Terima kasih Pak Marili atas sarannya, motivasinya, apa yang disampaikan Pak Marili tadi bersama sekde dengan kepala sekolah. Mari kita review ya, mengurai kembali visi yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan bisa lebih singkat atau yang diharapkan Pak Irwan tadi tidak sepanjang sekarang ini, tapi tetap maknanya atau tujuannya tetap sama seperti itu. Oke, Bapak Ibu, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Mari kita mulai bersama-sama. Nah, ini visi sekolah kita, visi SMA Negeri 11 Yogyakarta. Terwujudnya sekolah unggul yang memiliki intelektualitas, integritas, santun, berbudaya lingkungan, berwawasan kebangsaan, dan bercakrawala global. Nah, itu visi yang sebelumnya. Itu untuk membantu
ada beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian inovasi, mandiri, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Dan kalau murid itu kebanyakan ketika SMP dan di SD, sebaiknya ya siswa. Peserta didik. Jadi gini, di CGP ini, jadi semua kalimatnya murid Bapak Ibu. Jadi semua kalimatnya berpihak pada murid, kemudian kita pengen muridnya seperti apa. Jadi semua bahasanya murid, bukan siswa, bukan peserta didik. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya sama sih. Maksudnya tetap sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Jadi nanti jika Bapak Ibu masuk dalam guru penggerak nanti akan dimanapun, yang pertama itu selalu ketuhanan. Dimanapun, kalau belas bicara tentang Tuhan itu, aku Sekolah memiliki. saya tahu, ya tahu ya dong itu tambah jelas tambah. Tapi berarti yang tak memiliki intelektualitas. Tapi saya sejujurnya Bu, nilai-nilai kebangsaan itu sudah namanya religius. Kenapa masuk di situ? nah, kebangsaan itu masuk religius, berarti yang pertama Harusnya malah kebangsaan. nah kebangsaan dulu, karena di dalam kebangsaan itu pasti ada Soalnya dimensinya luas itu. nah, kebangsaan itu bisa integritas masuk, intelektualitas pasti, terus pasti. terus ada inovatif, Tulis lagi, itu tulis lagi. Ada apa tadi? Jelek lagi. Mewujudkan sekolah kebangsaan. Iya. Bisa jadi. Selalu bersemangat dan Ibu Ani. Ya, CGP. bukan cara CGP karena kita sudah. nah itu kalau beda berikutnya apa itu Pak? Amin. Itu sudah dibaca, mudah-mudahan Mewujudkan sekolah kebangsaan. Kebangsaan yang memiliki intelektualitas, integritas. Ya jadi yang mereka. kebangsaan sama unsur religius. Anak unsur ngape, anak unsur kebinekaan, wono nek bungek kan lokal. Anak dijabarkan di misi, tujuan itu ada kata bedanya kan. aku kayak konsepnya. Nek sekolah yang berprofil Pancasila itu kebangsaan lebih. Ya semua udah. Ya karena itu. Yuk, ini ngomong beneran di situ kebinekaan di mape masuk semua. Nah, saya perlu kayak tembone profil Pancasila itu sebenarnya wawasan lingkungan itu tadi sama global IDPN. Kalau yang kebangsaan jelas lebu, intelektualitas jelas, budaya jelas lebu. Berarti kan katanya di sini 3 tahun aja. Oh, saya jajan Masalah orang lagi kita mewujudkan sekolah kebangsaan yang memiliki intelektualitas. Profil pelajar Pancasila mau. Itu kebangsaannya keluar gua jadi aneh, mendingan kebangsaannya ya. Kebangsaan itu langsung guring masalah kebangsaan. Enggak ini loh ya ditulis dengan Iya, ada betul. Oke Pak, dalam tadi Pak, integritas, berbudaya, berwawasan lingkungan dan global dan bercakrawala global. Tapi itu tuh pelajarannya, ini mau terakhir kan Bu Ena bilangnya mau memasukkan yang pelajaran Pancasila itu loh, itu harus mencakup semua aspek Ya Pak Mayuni, berwawasan kebangsaan, berwawasan lingkungan dan global. Cakrawala ini lenyap. Saya ulangi ya Bu. Mungkin saya Aku salah. lagi di sekolah belajar profil pelajar Pancasila. Saya akan menjadi Pak Mayuni, mewujudkan sekolah kebangsaan
mewakili. tadi terwujudnya sekarang mewujudkan gitu. Iya. Dari awal mewujudkan. Dari awal mewujudkan tidak ada terwujudkan. Yang terwujudnya tadi Bu Endang yang murid-murid tadi. Gini Bu Endang, kalau terwujudnya kita kan yang penjabaran tujuan. Tapi kalau mewujudkan itu SOP ini loh, jadi subjek predikat objeknya loh. Mewujudkan sekolah kebangsaan yang memiliki intelektualitas, integritas, berbudaya, berwawasan lingkungan dan global. Itu tuh lagi aku kan yang profil Pancasila Bu ini balik misi dulu deh. Loh, profil Pancasila kan kebangsaan, loh, profil Pancasila. Kalau Enggak kalau mau jadinya arti biar menjadi profil Pancasila. Loh, ada di Pancasila kok. Nanti ya Bani, Angel juga ya. itu yang tadi Bani baca itu yang atas itu mewujudkan dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua itu karena dalam profil Pancasila itu ada budaya, ada kebangsaan. Harusnya intelektualitas dan integritas masuk nggak kalau dalam Pancasila, profil Pancasila? Sekarang pertanyaannya dulu. Pertanyaannya gini. Lebih luas profil Pancasila apa lebih luas kebangsaan? Profil Pancasila Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Apa yang kita sepakati bersama supaya kelas ini menjadi kelas yang nyaman, tertib, menyenangkan, kalian enak ada di kelas ini karena semuanya merasa senang. Nah, pada kesempatan ini, dari sini yuk, dari sini. Silakan. Kalian mau usul apa untuk kesepakatan kelas supaya kelas kalian itu sudah tertib, nyaman, dan kalian senang tinggal di sini. Yuk, dari sini. Ya kenapa? Aku mau bikin apa supaya nyaman? Apa? Pengennya gimana? Kita dari sini, ngomong sini. Apa yang mau kalian usulkan untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas? Misalnya kelompok sini, ayo, kelompok sini. Apa yang mau kalian usulkan? Apa? Sepakati bersama apa? Apa Gama, Hendra? Kelompok sini? Yang kelompok sini? Kelompok yang sini? Di off dulu Mbak. Ini silakan kalian mengusulkan, kalian memberi usulan untuk supaya kelas kalian lebih nyaman. Kalau dari kelompok sini, kalian mau usul apa? Silakan. Yo, silakan tulis Kak. Tulis ke depan. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, silakan tulis. Dari kelompok sini ya, usul apa? Kelompok sini. Apa yang mau diusulkan? Silakan. Nah, hari Senin bersepatu hitam, pinter. Ya, tulis nih. Oke. Nah, akan ditulis. Hari. Ya, yang sini, kelompok ini. Apa yang usulkan? dan mengambil barang milik orang lain. Ah, pinter. Tulis. Ya. Tapi apa yang kalian usulkan kita sepakati bersama? Ya, dari sini, kelompok ini. Kelompok. Oke. Ini. Nah. Tidak merusak fasilitas kelas. Silakan tulis. Di sebelah sini nggak apa-apa. Ada lagi ya, silakan yang mau usul. Ada lagi? Ya? Ada lagi? Silakan. Apa? Ada lagi yang mau usul? Silakan. Tidak, lempar kertas dulu. Tidak lempar kertas, coba tulis Mas. Apa? Silakan ditulis. Ada lagi? Ada lagi yang mau usul?
lagi? Silakan. Halo. Halo. Ya. Saya perempuan laki-laki. Kan, kosong. Ya, silakan. Ada lagi? Ayo, Kak. Yang mau tunjukkan? Di sebelahnya Kak Kakak nggak usah. Apa tulisannya kurang gede? Wes ketok dari sini udah ketok kok. Ya, bagus. Ada lagi, silakan. Silakan, siapa mau usul lagi? Sat, Asat. Jangan bawa senjata tajam. Jadi, oke. Asat, silakan. Saya ada lagi yang mau usul? Ya, siapa? Siapa lagi? Ini paling kami kan. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Ada lagi? Kenapa, Din? Apreza, kosong sah? Bisa. Ada lagi yang mau usul? Sudah kalian sepakati bersama usulan-usulannya seperti ini. Dari usulan-usulan ini kita buat kalimat-kalimat yang kalimat dan sopan, kalimat yang bisa memotivasi. Misalnya ini, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti disuruh apa ini? Disuruh menjaga kebersihan. Nah, kalimat ini bisa diganti dengan kalimat ajaran. Jagalah kebersihan. Kemudian, nih yang kedua, hari Senin bersepatu hitam. Apa ini? Disiplin. Ya. Menjaga disiplin dan ketertiban. Ya. Disiplin dan tertib. Apalagi sesuai peraturan. Terus tidak mengambil barang milik orang lain. Berarti apa? Jujur. Nah, itu nilainya ya jujur. Kenapa? Nah, dia jujur. Nilai-nilai yang dipahami. Tidak merusak fasilitas kelas. Berarti apa?
Gaya tas tepat waktu. Berarti apa? Disiplin dan tertib. Harus itu ya. Tidak nyampah di laci. Berarti apa? Menjaga kebersihan. Oke. Menjaga juga. Memakai ikat pinggang. Berarti apa ini? Disiplin. Masuk ke sini ya. Rapi juga benar. Rapi, disiplin. Ya. Terus, ini berangkat rapi, masuk sini ya. Berangkat sekolah tepat waktu, berarti apa ini? Disiplin juga. Tidak makan saat pelajaran. Disiplin juga. Sama tenggang rasa atau boleh nasi, masuk ke sini ya. Jadi kamu makan sendiri, kontrolnya makan itu kan tidak bertenggang rasa, tidak bertoleransi. Yang satu minum air putih, yang satu minum kopi barista kan ya, piye? Ya. Nah, ini sekolah kita merencanakan akan membuat kopi barista. Jadi kalian diminta yang punya bunga bagus, kembang bagus dari rumah, silakan dibawa ke sekolah dijenengi. Oh ini kembangku, kembangnya Akmal. Ini bunganya Akmal. Nah, taruh di situ, kasih nama. Ini bunganya Dialova, taruh di situ. Ini bunganya Dialova. Di situ besok kalau kamu udah lulus, kamu masuk lagi ke sini. Itu kembangku biar. Nah, ini bunga saya dulu. Gitu. Atau setiap hari bisa kamu lihat di sekitar situ nanti akan dikasih apa? Dikasih taman-taman, buat taman. Orang tua kalian bisa jemput kalian sambil kita situ, sambil ngopi, sambil jajan. Nah, kita akan buatkan space gitu ya. Nah, sampai mana tadi? Membayar uang kas tepat waktu. Ini termasuk apa ini? Nah, disiplin dan tertib. Tidak membuat gaduh dalam kelas. Apa? Toleransi dan menjaga ketenangan. Menjaga ketenangan ya. Menjaga ketenangan atau nyaman. Kenyamanan, ketenangan, tentunya kalimatnya seperti ini. Berseragam rapi itu apa? Nah ini tadi sudah ada ya, rapi. Nah ini rapi. Melaksanakan piket harian. Nah ini masuk ke ya. Baik anak-anak, apa yang kita sepakati bersama ini besok silakan ditulis dalam bentuk backdrop atau dalam bentuk tulisan yang indah. Silakan kalian buat, kemudian nanti ditempelkan di kelas kalian, bisa dimanapun yang terlihat. Kesepakatan bersama ini disepakati bersama.